Jika kamu sedang merasa sudah bekerja keras, sudah berpikir positif, sudah berdoa setiap hari, tapi uang tetap saja tidak datang. Dengarkan baik-baik. Kamu sudah mencoba berbagai cara. Bisnis, investasi, side job, bahkan mengikuti seminar tentang mindset kelimpahan. Tapi hasilnya tetap sama. Uangmu segitu-segitu saja. Kalaupun sempat menabung, ada saja kebutuhan mendadak yang membuatnya lenyap begitu saja. Seolah semesta punya cara aneh untuk mengosongkan rekeningmu setiap kali kamu mulai tenang. Dan di dalam hatimu, muncul satu pertanyaan yang menekan. Apa sebenarnya yang salah denganku? Kamu tahu kamu bukan orang malas. Kamu punya niat baik, kamu ingin hidup lebih sejahtera, ingin membantu orang tua, ingin punya kebebasan finansial. Tapi entah kenapa, rezeki terasa seperti ilusi yang selalu menjauh ketika kamu dekati. Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan. Bagaimana jika masalahnya bukan pada kerja kerasmu, bukan pada doamu, bukan pula pada semesta yang menahanmu, tapi pada sesuatu yang kamu pegang terlalu erat, sesuatu yang tak kasat mata, tapi menutup pintu energi kelimpahan dalam hidupmu. Melekat itu kata kuncinya. Selama kamu masih melekat pada rasa takut kekurangan, pada identitas lama, pada ego yang ingin diakui, pada luka yang membuatmu ingin membuktikan diri, uang takkan bisa datang dengan bebas. Karena uang bukan sekadar angka. Ia adalah frekuensi, dan frekuensi tidak bisa berpadu dengan hati yang masih terikat pada masa lalu. Dalam perjalanan ini kamu akan memahami, uang tidak datang ketika kamu memintanya, tapi ketika kamu menjadi ruang yang cukup luas untuk menerimanya. Sekarang, mari kita bongkar satu persatu. Hal apa yang sebenarnya kamu masih lekat padanya, dan tanpa sadar, justru menjauhkanmu dari kelimpahan yang kamu cari. Bab 1, melekat pada rasa takut kehilangan. Kamu mungkin tidak sadar, tapi hampir setiap keputusan yang kamu ambil soal uang, berakar dari satu energi. Takut kehilangan, takut uangmu habis, takut pekerjaanmu hilang, takut bisnis gagal, takut jika kamu berhenti berjuang sebentar saja, hidupmu akan runtuh. Dan disinilah ironi itu dimulai. Kamu tidak sedang kekurangan uang. Kamu sedang dikuasai oleh rasa takut kehilangannya. Dan selama energi itu memimpin hidupmu, kamu akan terus menarik pengalaman yang membuatmu benar-benar kehilangan. Hidup bekerja seperti cermin. Apapun yang kamu pancarkan, kamu terima kembali dalam bentuk peristiwa. Ketika hatimu dipenuhi rasa takut, semesta mengirimkan bukti-bukti yang memperkuat rasa takut itu. Harga naik, tagihan datang bersamaan. Peluang gagal di detik terakhir. Semuanya seperti dirancang untuk membuktikan bahwa kamu memang sedang dalam kekurangan. Tapi sebenarnya bukan uang yang pergi. Yang pergi adalah rasa percaya dalam dirimu. Dan tanpa percaya, uang tak punya alasan untuk bertahan. Coba renungkan ini. Berapa kali kamu membuat keputusan finansial bukan karena cinta tapi karena takut? Kamu bekerja lembur bukan karena bahagia melayani, tapi karena takut miskin. Kamu menahan diri untuk memberi karena takut tak cukup. Kamu menolak peluang karena takut gagal. Dan tanpa sadar, hidupmu menjadi medan pertahanan, bukan aliran. Kamu hidup seperti seseorang yang berlari sambil menggenggam air di tangannya. Semakin kuat kamu menggenggam, semakin cepat air itu tumpah. Begitu juga dengan uang. Semakin kamu cemas kehilangannya, semakin ia mencari jalan untuk pergi. Mengapa? Karena energi takut itu padat, menutup, dan menolak aliran. Sementara uang adalah energi yang ringan, cair, dan suka mengalir. Ia datang pada mereka yang terbuka, bukan yang tergenggam. Rasa takut kehilangan muncul dari luka lama. Dari masa kecil ketika kamu melihat orang tuamu bertengkar soal uang, atau dari pengalaman pahit ketika kamu pernah jatuh miskin dan berjanji takkan kesana lagi. Lalu kamu tumbuh dengan pola bawah sadar. Uang itu sulit, harus dijaga ketat, kalau hilang hidupmu hancur, dan pola itu menciptakan realitas yang terus mengulang diri. Bukan karena semesta kejam, tapi karena semesta setia, ia selalu mencerminkan apa yang kamu yakini paling dalam. Selama kamu beroperasi dari frekuensi takut, kamu tak sedang mencipta kekayaan, kamu sedang memperkuat ketakutanmu sendiri. Kamu sedang menulis ulang nasibmu, baris demi baris dengan energi kecemasan yang sama. Jadi bagaimana melepaskan rasa takut kehilangan ini? Pertama, sadari bahwa rasa takut tidak melindungimu, ia membatasimu. Kamu tak bisa menerima lebih jika tanganmu masih sibuk menutup diri.
Kedua, latih kepercayaan pada aliran energi. Mulailah dari hal kecil, memberi sedikit tanpa berharap kembali, bukan karena kamu ingin mendapat lebih, tapi karena kamu percaya energi selalu mencari keseimbangan. Apa yang keluar pasti kembali dalam bentuk yang sering kali lebih indah. Ketiga, hentikan obsesi mengontrol. Kamu tidak harus tahu bagaimana uang datang. Tugasmu hanya menjaga kesadaranmu tetap selaras dengan rasa cukup. Kamu hanya perlu menjadi ruang yang bersih, agar energi bisa mengalir tanpa hambatan. Dan terakhir, ubah fokus dari kehilangan ke kelimpahan. Setiap kali pikiranmu berkata, bagaimana kalau uangku habis? Ubah pertanyaannya menjadi, bagaimana jika uang selalu datang tepat saat aku membutuhkannya? Karena yang kamu tanyakan menentukan realitas yang kamu ciptakan. Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan. Bayangkan jika mulai hari ini kamu tidak lagi hidup dari rasa takut kehilangan, tapi dari rasa percaya bahwa hidup selalu menopangmu, bahwa uang bukan musuh yang harus dijaga, tapi teman yang datang ketika kamu tenang. Dan ketika kamu mulai hidup dari ruang ini, kamu tak lagi sibuk mempertahankan, tapi mulai menarik. Uang mulai datang bukan karena kamu memintanya, tapi karena kamu tidak lagi menolaknya dengan rasa takutmu sendiri. Kamu tidak harus berjuang lebih keras, kamu hanya perlu percaya lebih dalam, karena uang selalu datang pada mereka yang tidak takut kehilangannya. Namun ketakutan hanyalah lapisan pertama. Masih ada keterikatan lain yang jauh lebih halus dan lebih sulit dilepaskan, karena ia bersembunyi di balik identitas yang kamu banggakan sendiri. Dan disitulah aliran kelimpahan benar-benar tertahan. Bab 2 melekat pada identitas lama. Aku yang harus berjuang. Ada keyakinan yang diam-diam menahan banyak orang di frekuensi kekurangan. Aku harus berjuang untuk mendapatkan uang. Kalimat itu terdengar mulia. Bahkan di dunia yang memuja kerja keras, keyakinan itu dianggap kebenaran universal. Tapi di balik semangatnya yang tampak gagah, tersembunyi sebuah jebakan halus identitas lama yang membuatmu terus hidup dalam perjuangan tanpa akhir. Kamu tidak sadar, tapi kamu mencintai perjuanganmu. Kamu bangga dengan kisah betapa kerasnya hidupmu. Kamu menyebut dirimu pejuang, orang kecil yang bertahan, atau anak sederhana yang pantang menyerah. Dan memang identitas itu dulu menolongmu bertahan, tapi kini, ia menjadi penjara halus yang mengurung aliran rezeki yang seharusnya datang dengan mudah. Setiap kali kamu berkata dalam hati, aku harus berjuang untuk dapat uang, semesta menjawab, baik. Kalau begitu aku kirimkan lebih banyak hal untuk kamu perjuangkan. Dan itulah sebabnya uangmu datang, tapi dengan cara yang melelahkan. Kamu harus bersakit-sakit dulu, harus kehilangan dulu, harus bekerja sampai nyaris hancur dulu. Baru hasilnya muncul sebentar lalu hilang lagi. Itu bukan karena hidup tidak adil, tapi karena kamu sudah menciptakan realitas yang sesuai dengan identitasmu. Kamu hidup bukan dari takdirmu, tapi dari citra yang kamu percayai tentang dirimu sendiri. Spiritualitas sejati tidak mengajarkan kerja keras tanpa henti, tapi kesadaran penuh terhadap siapa yang sedang bekerja di dalam dirimu. Apakah yang bekerja itu versi dirimu yang masih takut miskin? Atau versi dirimu yang sudah percaya bahwa kelimpahan adalah kodrat alami? Selama kamu masih menjadi aku yang harus berjuang, energi semesta tidak bisa menyalurkan kelimpahan secara alami, karena perjuangan adalah frekuensi resistance, menolak kemudahan, dan uang seperti energi lain hanya mengalir pada yang selaras bukan yang menolak. Coba perhatikan, berapa kali kamu berkata, aku tidak pantas kaya dengan mudah? Berapa kali kamu menolak peluang karena kamu merasa, itu bukan jalanku, aku bukan orang seperti itu? Atau saat ada uang datang tanpa sebab jelas, kamu merasa curiga dan gelisah, seolah hidup tidak boleh semudah itu. Itulah cara alam semesta menunjukkan bahwa kamu masih melekat pada identitas lama. Kamu masih menjalankan skrip lama. Aku orang kecil, aku harus berjuang, aku tidak boleh sombong, aku harus membuktikan diriku lewat kerja keras. Padahal realitas tidak mengenal moralitas, hanya mengenal frekuensi. Dan selama kamu bergetar dalam energi perjuangan, kamu akan terus dituntut untuk berjuang. Karena itulah dirimu yang kamu yakini. Ketahuilah, kelimpahan bukan datang kepada mereka yang paling menderita, tapi kepada mereka yang paling selaras. Bukan kepada yang paling banyak bekerja, tapi kepada yang paling sadar. Kamu tidak dibayar oleh jumlah keringatmu, tapi oleh frekuensi kesadaran yang kamu pancarkan. Untuk keluar dari jebakan ini,
Kamu harus berani mati sebagai dirimu yang lama. Bukan mati secara fisik, tapi mati sebagai konsep. Berhenti menjadi aku yang harus berjuang. Izinkan dirimu berevolusi menjadi aku yang membiarkan hidup bekerja bersamaku. Bagaimana caranya? Mulailah dari mengubah narasi batinmu. Alihkan kalimat, dari aku harus berjuang supaya punya uang menjadi, aku membuka diri untuk menerima dengan mudah. Dari aku harus membuktikan diriku menjadi aku cukup, dan aku layak menerima tanpa rasa bersalah. Kalimat sederhana tapi vibrasinya berbeda total. Yang satu menciptakan tekanan, yang satu menciptakan aliran. Kemudian sadari bahwa kerja keras bukanlah sumber uangmu. Kesadaranmu lah sumbernya. Kerja hanya saluran, bukan sumber. Dan ketika kamu mulai menyadari itu, kamu akan berhenti menyembah kerja dan mulai menghormati energi di baliknya. Berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam. Bayangkan jika mulai hari ini, kamu tak lagi hidup sebagai pejuang, tapi sebagai pencipta. Kamu tidak lagi berperang melawan kekurangan, tapi bekerja sama dengan kelimpahan. Kamu tidak lagi berlari mengejar uang, tapi uang yang datang mencari kesejajaran dengan dirimu yang baru. Karena begini kebenarannya, uang tidak datang karena kamu pantas, uang datang karena kamu selaras. Dan keselarasan itu dimulai ketika kamu berhenti mengikat dirimu pada identitas lama yang penuh luka dan perjuangan. Jadi, lepaskan cerita lamamu. Kamu tidak harus terus membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu tidak lagi harus berjuang untuk bertahan hidup. Sekarang tugasmu adalah hidup sepenuhnya sadar dan terbuka. Ketika kamu menjadi diri yang bebas dari narasi aku yang harus berjuang, hidup akan menunjukkan betapa mudahnya kelimpahan mengalir saat kamu tak lagi mempersulitnya. Namun bahkan setelah kamu berhasil melepaskan identitas lama itu, masih ada satu bentuk keterikatan yang lebih halus dan jauh lebih licik, sesuatu yang sering kamu anggap sebagai motivasi mulia, padahal diam-diam menciptakan vibrasi kekurangan, yaitu keinginan yang lahir dari rasa tidak cukup. Bab 3. Melekat pada keinginan yang lahir dari kekurangan. Setiap orang ingin hidup berkecukupan, ingin punya uang lebih, rumah yang nyaman, kebebasan finansial, dan hidup yang tidak terus-menerus dikejar waktu serta tagihan. Tapi di balik semua keinginan itu, kamu perlu bertanya dengan jujur pada dirimu sendiri. Apakah aku menginginkannya karena aku mencintai hidupku, atau karena aku merasa hidupku kurang? Karena disinilah banyak orang terjebak tanpa sadar. Mereka tidak sedang menarik kelimpahan, mereka sedang memperkuat kekurangan. Kamu ingin punya uang lebih, tapi energi di balik keinginan itu bukan rasa syukur, melainkan rasa takut. Takut tidak cukup, takut tertinggal, takut dipandang rendah. Dan dari energi takut inilah lahir ribuan keinginan yang justru menjauhkanmu dari kelimpahan yang kamu cari. Kamu mungkin pernah merasakannya. Semakin keras kamu menginginkan sesuatu, semakin jauh rasanya itu dari genggamanmu. Kamu berkata, aku ingin kaya, tapi di dalam kalimat itu terselip getaran halus. Karena saat ini aku miskin. Kamu berkata, aku ingin bebas finansial. Tapi yang kamu pancarkan sebenarnya adalah getaran aku masih terikat. Keinginan yang lahir dari rasa kurang tak akan pernah membawa kelimpahan. Karena setiap keinginan semacam itu berakar pada frekuensi lack, kekosongan dan ketakutan. Dan hukum energi bekerja sederhana. Kamu tidak menarik apa yang kamu mau, kamu menarik apa yang kamu pancarkan. Bayangkan kamu berdiri di tepi sungai, mencoba meraih bayangan air dengan tangan. Semakin kamu panik dan berusaha menggenggam air itu, semakin ia mengalir pergi dari sela-sela jarimu. Tapi ketika kamu tenang, air itu memantulkanmu dengan jernih. Begitu pula dengan uang. Semakin kamu mengejar uang dengan energi aku butuh, semakin uang itu menjauh. Karena frekuensi butuh tidak sama dengan frekuensi punya. Butuh adalah energi kekurangan, punya adalah energi kelimpahan. Dan keduanya tidak bisa bergetar dalam ruang yang sama. Kamu mungkin berkata, tapi bukankah keinginan itu motivasi? Bukankah aku butuh dorongan untuk sukses? Benar, tapi kamu perlu membedakan dua jenis keinginan. Keinginan yang lahir dari kekurangan dan niat yang lahir dari kelimpahan. Keinginan berkata, aku ingin punya uang, agar aku merasa aman. Sedangkan niat berkata, aku sudah aman, dan aku membuka diri untuk ekspansi. Yang pertama lahir dari rasa takut, yang kedua lahir dari kesadaran penuh.
dari rasa cukup, dari rasa syukur, dari keyakinan bahwa hidup ini selalu mendukungmu. Orang yang beroperasi dari keinginan kekurangan akan terus hidup dalam pengejaran tanpa akhir. Begitu satu target tercapai, muncul target berikutnya, lebih besar, lebih ambisius, tapi tetap terasa kosong, karena lubang yang ingin diisi bukan di rekening bank, tapi di dalam batin. Coba ingat momen ketika kamu benar-benar merasa damai. Mungkin saat kamu berjalan sore, menikmati angin, atau sekadar duduk diam tanpa memikirkan apapun. Dalam momen seperti itu, kamu tidak merasa kurang. Kamu merasa cukup, dan entah bagaimana justru pada saat kamu berhenti mengejar, inspirasi datang, ide datang, peluang datang. Itulah tanda bahwa kamu sedang berada di frekuensi kelimpahan. Karena kelimpahan datang bukan kepada mereka yang haus, tapi kepada mereka yang sudah penuh. Untuk melepaskan keinginan yang lahir dari kekurangan, kamu perlu mengubah orientasi hidupmu dari mendapatkan menjadi. Jangan lagi bertanya, bagaimana aku bisa punya lebih banyak uang? Tapi tanyakan, siapa aku jika aku adalah energi kelimpahan itu sendiri? Dan kamu akan mulai merasakan pergeseran halus di dalam dirimu. Kamu tak lagi sibuk memaksa semesta memberi, karena kamu tahu, semesta hanya memantulkan apa yang kamu sadari. Mulailah melatih diri untuk menikmati apa yang sudah ada, bukan karena pasrah, tapi karena kamu tahu kelimpahan tidak datang dari nanti, tapi dari sekarang. Ketika kamu bersyukur bukan karena punya banyak, tapi karena kamu merasakan cukup, kamu sebenarnya sedang menyalakan magnet energi tertinggi untuk menarik lebih banyak lagi. Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan. Rasakan apa yang kamu punya saat ini. Tubuhmu, napasmu, waktu yang kamu miliki, orang-orang yang mencintaimu, pengalaman yang membentukmu. Sadarilah, kamu tidak pernah benar-benar kekurangan. Kamu hanya lupa merasakannya. Ketika kamu hidup dari ruang ini, ruang kesadaran bahwa kamu sudah cukup, uang tak lagi menjadi pusat hidupmu. Ia hanya menjadi perpanjangan dari energi yang kamu pancarkan. Dan menariknya, justru saat kamu berhenti menginginkan uang dari rasa kurang, uang mulai datang tanpa kamu paksa. Karena kelimpahan tidak pernah lahir dari keinginan. Kelimpahan lahir dari kesadaran bahwa kamu adalah sumbernya. Dan ketika kamu mulai hidup dari kesadaran itu, kamu akan menyadari sesuatu yang jauh lebih dalam. Bahwa uang bukan sesuatu yang perlu kamu kejar, tapi sesuatu yang datang sebagai konsekuensi dari siapa dirimu. Inilah tahap berikutnya. Hidup dari kesadaran baru, di mana kamu tidak lagi berusaha menarik uang, tapi menjadi ruang bagi uang untuk datang dengan sendirinya. Bab 4. Hidup dari kesadaran baru. Uang datang saat kamu jadi ruang. Ada satu titik dalam perjalanan batin seseorang di mana ia berhenti bertanya, bagaimana caranya menarik uang? Dan mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih dalam. Uang bukan untuk dikejar. Uang datang ketika kamu menjadi ruang yang siap menampungnya. Kamu tidak lagi berusaha mengambil dari hidup, melainkan membuka diri agar hidup mengalir melalui dirimu. Dan disinilah letak rahasianya, bukan pada strategi, bukan pada afirmasi, bukan pada visualisasi, tapi pada keadaan batin yang tenang, lapang, dan terbuka. Selama kamu masih mengejar, kamu menutup ruangmu sendiri. Kamu menegangkan energi, menciptakan dinding antara dirimu dan aliran kelimpahan. Seperti sungai yang mencoba menahan air agar tidak pergi, akhirnya air justru berhenti mengalir. Kesadaran baru dimulai ketika kamu berhenti menjadi pengontrol dan mulai menjadi penyaksi. Kamu berhenti memaksa semesta bekerja untukmu, dan mulai selaras dengan cara semesta bekerja. Dan kamu menyadari uang hanyalah cermin dari kesadaran ini. Uang bukan entitas yang bisa kamu taklukkan. Ia adalah energi, hidup, bergerak dan selalu mencari ruang di mana ia bisa mengalir bebas. Jika kamu terus memandangnya sebagai sesuatu yang sulit, langka dan harus diperjuangkan, kamu sedang menutup gerbang energi itu dengan keyakinanmu sendiri. Tapi ketika kamu menjadi ruang tanpa kekhawatiran, tanpa rasa takut kehilangan, tanpa tekanan ingin segera dapat, uang akan mulai datang dengan cara-cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Karena semesta bekerja melalui getaran, bukan usaha yang tertekan. Pernahkah kamu memperhatikan orang-orang yang tampak mudah menarik uang? Mereka tidak selalu paling pintar atau paling rajin, tapi ada sesuatu dalam diri mereka. Ketenangan, rasa cukup, dan keyakinan alami bahwa rezeki selalu datang. Mereka bukan sibuk mengejar,
tapi menjadi seseorang yang layak menampung kelimpahan itu. Itulah yang dimaksud dengan menjadi ruang. Ruang tidak berusaha menarik, tapi ia siap menampung. Ruang tidak menolak tapi juga tidak melekat. Ia hanya terbuka. Dan karena keterbukaan itulah segalanya datang dengan sendirinya. Dalam konteks uang, kesadaran ini sangat penting. Selama kamu masih melihat uang sebagai sesuatu yang menentukan nilai dirimu, selama kamu masih merasa harga dirimu naik turun seiring isi rekeningmu, selama itu pula uang akan terus mengujimu. Karena kamu belum benar-benar bebas dari energi uang, kamu masih diperbudak olehnya. Bukan oleh uang itu sendiri, tapi oleh makna yang kamu tempelkan padanya. Ketika kamu sadar bahwa kamu adalah sumber dari nilai itu, bahwa uang hanyalah pantulan dari energi kelimpahan yang kamu pancarkan, maka hubunganmu dengan uang berubah total. Kamu tidak lagi mencintai uang karena takut kehilangan, tapi menghargainya sebagai energi netral yang hanya memperbesar siapa kamu. Coba bayangkan, uang adalah seperti udara. Ia tidak memilih siapa yang berhak menghirupnya. Ia selalu ada, melimpah dan mengalir ke ruang yang terbuka. Tapi jika kamu menutup hidungmu bukan karena udara yang langka kamu tak bisa bernapas, melainkan karena kamu sendiri yang menolak alirannya. Begitu pula uang. Ketika kamu hidup dalam ketegangan, rasa takut dan keinginan yang lahir dari kekurangan, kamu sedang menutup hidung spiritualmu. Kamu menciptakan resistensi terhadap aliran energi itu. Dan resistensi inilah yang membuat uang terasa jauh. Kesadaran baru mengajarkan hal sebaliknya, bahwa tugasmu bukan mengejar tapi menjaga ruang. Ruang yang tenang, percaya, dan selaras dengan aliran kehidupan. Ruang yang tidak beroperasi dari rasa kurang, tapi dari rasa cukup. Ruang yang tidak berkata, aku ingin punya lebih, tapi bergetar dalam frekuensi, aku siap menerima lebih. Ketika kamu menjadi ruang semacam itu, uang datang bukan karena kamu menariknya, melainkan karena kamu selaras dengannya. Kamu menjadi magnet alami bagi segala bentuk kelimpahan. Dan menariknya, semakin kamu tumbuh dalam kesadaran ini, semakin kamu melihat bahwa uang hanyalah satu bentuk manifestasi dari kelimpahan. Ia datang dalam bentuk peluang, ide, hubungan, inspirasi, bahkan keajaiban kecil yang sulit dijelaskan. Kamu berhenti memisahkan antara uang dan kehidupan, karena kamu mulai menyadari bahwa keduanya hanyalah ekspresi dari energi yang sama, kesadaranmu sendiri. Jadi, berhentilah berusaha keras menarik uang dengan pikiran yang tegang. Mulailah membuka ruang di dalam dirimu, tenangkan getaranmu. Percayalah bahwa kamu tidak perlu mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi bagian dari dirimu. Ketika kamu menjadi ruang bagi uang untuk datang, kamu tak lagi hidup dalam rasa takut kekurangan, karena kamu sadar. Sumber kelimpahan itu bukan di luar sana, sumber itu adalah dirimu sendiri. Dan dari sinilah kehidupanmu mulai berubah secara alami, karena ketika kamu hidup dari kesadaran baru ini, uang, peluang dan kebahagiaan tidak lagi datang sebagai hasil dari kerja keras yang penuh ketakutan, tapi sebagai efek samping dari keseimbangan batin. Semua pencarianmu tentang uang, rezeki, dan kelimpahan akan membawamu kembali ke satu hal, kesadaran dirimu sendiri. Kamu tidak kekurangan uang, kamu hanya belum menyadari betapa sering kamu menutup pintu bagi uang itu untuk datang. Kamu menahannya lewat rasa takut kehilangan, lewat identitas lama yang harus terus berjuang, lewat keinginan yang lahir dari rasa tidak cukup. Tapi begitu kamu sadar, benar-benar sadar bahwa kamu bukan lagi makhluk yang harus berlari mengejar apapun, melainkan ruang yang memungkinkan segalanya mengalir dengan mudah, di sanalah segalanya berubah. Bukan hanya uang yang datang, tapi ketenangan, kejelasan, dan rasa percaya bahwa hidup selalu mendukungmu. Karena sesungguhnya, semesta tidak pernah menahan rezekimu. Ia hanya menunggu sampai kamu siap menerimanya, tanpa melekat, tanpa takut, tanpa syarat. Jadi mulai sekarang, lepaskan genggamanmu. Lepaskan identitas lama yang dibentuk oleh rasa kekurangan, dan biarkan hidup mengalir lewat dirimu. Semakin kamu berhenti berusaha menjadi seseorang, semakin kamu menjadi ruang, tempat di mana energi kelimpahan bisa berdiam dan berkembang. Ingat, uang hanyalah cermin dari keadaan batinmu. Ketika kamu tenang, lapang, dan percaya, uang datang sebagai pantulan dari kedamaian itu. Dan jika video ini membuka matamu sedikit saja, bagikanlah kepada orang yang kamu sayangi. Karena mungkin mereka pun sedang berjuang di dalam lingkaran yang sama. Dan bisa jadi, satu kesadaran kecil dari video ini akan membantu mereka menemukan jalan pulang.
kembali menjadi ruang, kembali menjadi sumber kelimpahan yang sebenarnya sudah ada di dalam diri mereka.